Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah kemaritiman yang kedua. Kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman dan peraturan kebijakan menyangkut kemaritiman. Jadi kuliah ini dua bagian. Yang pertama tentang kebijakan tata ruang, dan kemudian yang kedua tentang peraturan dan kebijakan nasional dan daerah mengenai tata ruang atau kemaritiman. Sebagaimana kita ketahui bersama, yaitu bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang UUD 1945, pasal 33 ayat 3 itu disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, dengan dasar inilah konstitusi yang mendasari bahwa negara kita harus mengatur tata ruangnya, mengatur bagaimana supaya sumber daya alam yang ada di bumi maupun di laut kita ini bisa terkelola dengan baik, ya, dengan tujuan untuk melindungi, ya. Satu, melindungi misalnya dengan konservasi, rehabilitasi, dan menjaga lingkungan alam. Yang kedua itu bagaimana mengatur sinergi antara berbagai pihak, misalnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola laut atau kemaritiman. Kemudian di situ juga ada peran masyarakat sebagai pengguna dan juga sebagai manusia-manusia yang hidup di atasnya, yang juga tentu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya. Kemudian berikutnya adalah di situ, di dalam ruang itu terdapat nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya yang perlu kita rawat dan kembangkan bersama, sehingga lingkungan laut kita itu bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat atau rakyat Indonesia, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar pasal 33 dan ayat 3 yang tadi kita sudah sebutkan di awal. Itu kira-kira intisari dari bagian kebijakan tata ruang, bahwa tata ruang ini lingkungan kemaritiman Indonesia ini harus ditata dengan baik untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah melalui peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan, ya, untuk mengatur semua itu, meregulasi semua itu, ya. Di dalam materi bab 2 itu, di situ disebutkan semua peraturan pemerintah, keputusan presiden maupun undang-undang yang mengatur berbagai hal tentang kemaritiman kita, tentang kelautan kita. Anda bisa merujuk ke sana untuk melihat poin-poin undang-undang apa saja, peraturan pemerintah apa saja, mengatur apa saja, dan keputusan presiden apa saja yang mengatur tentang apa. Semua ada di situ. Tinggal Anda memahami dengan baik inti atau semangat dari masing-masing peraturan, undang-undang, ataupun keputusan presiden tersebut. Dan di tingkat
daerah pun ya, misalnya di pemerintahan provinsi juga menerbitkan perda-perda, peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan tata ruang laut ya. Banyak eh, apa namanya banyak hal yang sudah dilakukan untuk mengatur, menata zona-zona di lingkungan perairan kita. Ada zona yang dilindungi, ada yang zona sakral, ada zona yang bisa dimanfaatkan untuk diambil ikannya, ada zona yang diperuntukkan untuk dikonservasi dan lain sebagainya. Semua itu diatur di dalam peraturan atau peraturan-peraturan daerah, dan itu semua harus sinkron dari daerah sampai ke pusat, kemudian kembali lagi dari pusat ke daerah. Semua harus berjalan secara harmonis sehingga tidak saling tumpang tindih. Jadi kebijakan-kebijakan itu pada intinya ya menyangkut paling tidak 5 hal ya. Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya alam ya. Di dalam hal pengelolaan sumber daya alam ini sudah termasuk di dalamnya pemanfaatannya dan juga konservasinya. Kemudian yang kedua sebagai yang mengatur mengenai pertahanan dan keamanan ya. Kemudian yang ketiga adalah tata kelola ya. Tata kelola menyangkut ruang dan kegiatan apa saja yang ada yang bisa dilakukan di situ sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian di situ ada tentang ekonomi dan infrastruktur ya. Kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang bagaimana jejaring-jejaring ekonomi bisa dikembangkan, dan juga bagaimana infrastruktur yang dibutuhkan atau yang diharuskan ada di situ untuk mendukung perekonomian. Kemudian tentu saja di dalamnya tidak lupa ada budaya bahari yang berkembang di setiap sudut laut atau pesisir di Indonesia. Saya kira itu bahagian dari bab 2. Kalian bisa membaca materinya dan memahami apa yang saya sampaikan di dalam kuliah untuk materi kedua ini, sehingga nantinya bisa dapat menjawab pertanyaan pada saat ujian nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.